Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Sudah waktunya ibadah ya? Nah, yuk adik-adik kita bersama-sama siapkan hati, siapkan diri, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia. Apa kabar kalian? Losa harap adik-adik semua di rumah dalam kondisi sehat-sehat dan kondisi yang baik-baik semua ya. Puji Tuhan adik-adik, hari ini kita bisa kembali beribadah. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita. Bener ya Losa? Betul Losa Cindy. Nah, yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Betul adik-adik. Nah, sekarang kita mau minta pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin, supaya kami bisa beribadah dengan baik, dan kami juga boleh mendapatkan berkat rohani dari firman Tuhan yang kami dengar. Pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, 1 minggu sudah Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita. Hari ini, hari Minggu adalah harinya kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu 10,000 Reasons sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik semuanya
for me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hai Lo Susiala. Hai Tante Cindy. Lagi menyiram tanaman ya? Iya dong, aku lagi menyiram tanaman-tanaman cantik punyaku. Tapi kok muka Lo Susiala kayak orang bingung gitu? Iya nih Lause Cindy, aku bingung. Tadi pagi mamaku bilang, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara. Tuhan sudah memelihara aku. Tapi apa sih maksudnya Tuhan memelihara itu? Begini Lo Susiala, kenapa Lo Susiala menyiram tanaman? Lause Cindy, sekarang kan cuaca lagi panas-panasnya. Kalau aku tidak menyiram tanaman-tanaman cantik ini, mereka bisa mati karena kekurangan air. Nah, Lause Susiala kan merawat dan menyiram tanaman lause. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita merawat kita dan juga memelihara hidup kita sehari-hari. Oh, tapi sebentar Lause Cindy. Maksudnya apa ya Tuhan merawat dan memelihara kita? Maksudnya adalah nih, kita kan setiap pagi masih bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Lalu juga setiap hari kita masih bisa makan dan minum berkecukupan. Lalu kita juga masih punya tempat tinggal untuk berteduh, Susiala. Meskipun saat ini kita cuma bisa beraktivitas di rumah aja, tapi itu semua merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Oh, begitu Lause Cindy. Jadi kita masih bisa makan minum, kita masih ada tempat untuk berteduh, Betul. dan kita masih bisa bersekolah. Itu semua adalah bentuk pemeliharaan Tuhan ya Lause Cindy ya. Betul sekali Lo Susiala. Nah, yuk adik-adik kita ucapkan rasa syukur kita lewat pujian. Kita nyanyikan lagu You Are Good To Me. Adik-adik yang di rumah, mari kita semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini dengan semangat. Adik-adik ikutin gerakan lause ya. Bagimu, ku mau bersorak
Lause Cindy dan adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Lause, yang tadi kan cuma pemanasan aja. Wets, mantap kalau begitu. Nah, yuk adik-adik kita semua tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay! Nah, ayo sekarang kita lanjut memuji Tuhan. Tar dulu Lause Cindy. Sebelum lanjut memuji Tuhan, ada gerakan pemanasan dulu nih supaya makin panas. Oke Lause, gimana gerakannya? Gerakannya ikutin Lause ya adik-adik ya. Ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, ya 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 ya. Lause Siela, Kenapa? kurang cepet nih, kita mesti cepetin lagi. Sip. Ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, ya 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 ya. Lause Cindy, gimana kalau kita buat versi lambatnya? Siap Lause, siapa takut? Musik. Ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, hey, ya 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 ya, ya 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 ya. Cuit cuit, dubi dudam dam.
Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik, posisi yang baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi anak-anak sekalian yang saya kasihi. Apa kabar?
Baik, ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya menyapa adik-adik sekalian dari Sabang sampai Merauke, di mana kami adalah unit Gereja Kalam Kudus Cabang Kosambi yang melayani pada hari Minggu ini, yaitu membawakan firman Tuhan, membawa puji-pujian dan juga ibadah dari awal sampai akhirnya. Nah, adik-adik sekalian, apa kabar? Ya, tentu adik-adik akan menyapa baik, bukan? Ya, sama-sama. Di sini pun baik-baik juga. Jakarta dalam kondisi baik-baik juga. Cuma pada kesempatan ini memang kita ada COVID ya, COVID-19. Namun, semua kita kalau kita patuh menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, maka kita terhindar dari virus tersebut. Dan mohon pertolongan daripada Tuhan menolong kita semuanya, menjaga kesehatan, memakai masker, dan memakai jarak untuk menjaga kesehatan. Oke, mari adik-adik kita bersyukur walaupun kondisi seperti ini, ya Tuhan tetap menyertai kita dan memimpin dan mengundang kita pada pagi hari ini untuk mau beribadah kepadanya. Walaupun kita tidak bertemu fisik ya di dalam ruang ibadah, tapi kita bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan menyambut undangan Tuhan untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Di mana Tuhan hadir, Tuhan mau mendengar dan menyaksikan daripada puji-pujian kita dan juga ibadah kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tenangkan hati kita. Kita konsentrasi baik-baik, buka matanya, pasang kupingnya, dan sediakan hatinya agar kita sungguh-sungguh beribadah dan memperkenankan hati Tuhan. Oke? Ya, setuju ya? Baik semuanya, adik-adik dapat konsentrasi. Duduk dengan baik, duduk dengan tenang, kemudian buka hati, undang Roh Kudus untuk memimpin. Baik, adik-adik, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpinlah agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Kiranya Roh Kudus menolong setiap hati dan pikiran kami agar kami dapat konsentrasi mendengarkan apa pesan Tuhan, apa janji Tuhan, apa perintah Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai domba-domba-Mu, sehingga kami boleh dapat teguh berdiri di dalam iman yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, dan pimpinlah anak-anak di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dapat mendengarkan dengan baik, membuka hatinya, membuka pikirannya, dan sungguh-sungguh mengundang Roh Kudus untuk memimpin daripada hatinya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai lebih lanjut cerita, kita akan bertanya, ya. Adik-adik di sini ada papa, ada mama yang masih bekerja di kantor atau masih berdagang di pasar? Ada? Oh, ada yang bekerja di kantor, cuma ada shift-shiftan ya. Jadi misalnya hari Senin masuk, Selasa tidak, Rabu. Oke, baik. Kemudian ada juga mungkin yang buka toko, masih ada buka, ya baik. Tapi ingatkan papa mama agar menjaga protokol, maksudnya aturan-aturan petunjuk dari pemerintah supaya kita terhindar daripada virus COVID-19. Oke? Nah, baik adik-adik, pasti papa mama kita boleh bekerja dengan baik, dengan aman, sehingga mereka terhindar dari bahaya virus. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan lagi, babak yang berikutnya, kita boleh tanya, Lause boleh bertanya. Yaitu, adik-adik minggu yang lalu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Oke, baik. Adik-adik ada yang bilang, Yakub. Ya, Yakub kemana? Oh, Yakub pergi meninggalkan rumahnya.
pergi kemana? Ke tempat pamannya. Dan sekarang posisi si Yakub ada di mana? Oh, ada di rumah pamannya. Nah, boleh tanya siapa nama pamannya? Oh, oke, siapa? Ada yang tahu, ada yang enggak. Depannya L, yaitu ya betul Laban, ya Laban. Nah, adik-adik apa yang dilakukan Yakub di rumah Laban? Apakah dia duduk bertopang tangan, malas-malasan? Oh tidak ya, ya rajin. Apa rajin? Yaitu rajin mengembalakan. Mengembalakan apa? Mengembalakan kambing, mengembalakan domba, siapa punya kepunyaan pamannya. Ya, si Yakub bekerja dengan keras, demikian keras, dengan sungguh-sungguh, ya. Pagi bangun, bawa kambingnya, bawa domba-dombanya pergi ke padang rumput supaya domba-domba kambingnya gemuk-gemuk dan banyak sekali, bisa bertambah-bertambah. Nah, apa yang terjadi dengan kerajinan yang si Yakub lakukan tersebut? Tentunya rajinnya itu tidak lepas juga dari pemeliharaan Tuhan kepada Yakub. Sehingga waktu Yakub melakukan pekerjaan mengembala domba, mengembala kambing, Tuhan sertai. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Dombanya tambah banyak atau tambah sedikit? Kambingnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tentunya tambah banyak ya, karena pemeliharaan Tuhan kepada Yakub, sehingga banyak sekali. Nah, akhirnya apa adik-adik? Labannya senang sekali. Wah, dia melihat bagaimana Yakub ini disertai Tuhan. Dengan pemeliharaan Tuhan oleh Tuhan kepada Yakub, Yakub banyak sekali menghasilkan untuk si Laban pamannya ini. Domba-dombanya yang tadi sebelum Yakub datang sedikit, kambing-kambingnya sedikit, tapi dengan kehadiran Yakub banyak sekali. Lama sekali dia bekerja, ya kan adik-adik? Juga pernah dengar bagaimana 7 tahun dia ingin mendapatkan istrinya namanya Rahel, tapi dia dibohongin oleh pamannya, dicurangin. Ya, katanya dia bilang tradisi di sana tidak boleh anak yang kedua, harus anak yang pertama dulu baru. Lalu kerja lagi berapa tahun, 7 tahun. Panjang sekali ya. Tetapi karena Tuhan memelihara Yakub, ya, dan cintanya kepada Rahel, akhirnya lama sekali dia bekerja dengan pamannya. Tentunya kalau pamannya orangnya baik, lain cerita ya, tapi pamannya banyak melakukan kecurangan kepada dia. Lalu akhirnya bagaimana Yakub? Kita lanjutkan lagi. Nah, Yakub setelah terus bekerja giat, bekerja keras ya. Nah, teringatnya lagi ya, ingin pulang kampung. Tak kalah istrinya yang dia kasihi, yaitu Rahel, setelah melahirkan anak namanya ya Yusuf, kepikiran si Yakub ingin pulang lagi ke tempat tanah kelahirannya, tempat kampung halamannya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Si Yakub ngomong sama pamannya, yaitu, "Paman, saya mau pulang nih. Sudah lama tidak pulang kampung. Izinkan saya pulang. Ya, akan membawa istri-istri dan anak-anak saya pulang ke kampung, yaitu pulang ke tempat tanah kelahiran saya." Lalu apa kata si Laban? "Oh, boleh," katanya. "Tapi kalau kamu berbaik hati, kan kamu belum banyak punya ternak. Mau nggak kamu berikan waktu lagi, beberapa waktu, untuk kamu bisa mendapatkan kambing dan domba. Sehingga kamu bisa pulang dengan membawa kambing dan domba kamu. Bagaimana? Setuju nggak?" "Oke," kata si Yakub kan. "Oke, apa-apa." Akhirnya tapi ada perjanjian, yaitu apa? Si Yakub mengatakan, apabila ada yang berbintik-bintik, ada yang hitam kambing dan dombanya, maka itu adalah kepunyaanku. Bagaimana, paman? Oke, pamannya setuju, deal. Akhirnya ya sudah. Nah, si Yakub mulai bekerja, tetapi pamannya melakukan kecurangan lagi. Apa yang dilakukan? Yang bintik-bintik dan yang hitam dia pinggirkan. Supaya apa? Dia pinggirkan jauh-jauh. Dia suruh anaknya pinggirkan supaya
si Yakub hanya mendapatkan sedikit sekali kambing dan domba. Tetapi tenaganya si Yakub, dia punya usaha Yakub, dia inginkan sebanyak mungkin. Sehingga boleh dia mendapatkan yaitu yang warna putih. Ya, warna selain bintik-bintik hitam dan yang hitam. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Dengan beberapa waktu berjalannya waktu, ternyata apa yang terjadi? Mulai banyak ini. Siapa punya? Si Yakub punya kambing dan domba. Laban kembali melihat, wah ini bahaya nih. Nah, maka adik-adik, apa yang dilakukan? Kecurangan kepada si ini. Yaitu dia menyuruh anaknya menyembunyikan yang bintik-bintik dan hitam ini ke tempat lain. Sehingga boleh katakan hampir tidak ada domba yang berbintik dan hitam. Sehingga Yakub bisa hanya sedikit dapatkan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memelihara si Yakub. Tuhan memimpin si Yakub. Tuhan memberikan hikmat kepada si Yakub. Apa yang si Yakub lakukan adik-adik? Yakub tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan memelihara si Yakub, memberikan hikmat kepada Yakub. Si Yakub akhirnya yaitu dia memberikan ada pohon hawar ya yang berbintik-bintik kepada hewan yang dia bawa tersebut, domba dan kambing, supaya hewan itu memakan dahan pohon ranting yang bernama hawar tadi tersebut yang berbintik-bintik, dia pun bisa berbintik-bintik. Iya adik-adik, apa yang terjadi? Dari waktu ke waktu, ternyata adik-adik, Tuhan yang memelihara Yakub ini memberkati Yakub. Akhirnya benar adik-adik, semakin banyak untuk Yakub. Nah, di sini kita melihat apa? Yaitu pemeliharaan Tuhan kepada Yakub. Bukan karena Yakubnya yang pintar, bukan Yakub karena yang rajin saja, tetapi Tuhan yang memberikan dia hikmat sehingga ia waktu hewan-hewan itu makan rumput, dia memberikan pohon hawar itu yang ada bintik-bintiknya itu, supaya waktu dia makan itu, waktu nantinya si yang betina akan melahirkan, keluar juga bintik-bintik. Akhirnya semakin banyak, semakin diberkati Yakub. Nah adik-adik, bagaimana kita tahu bahwa si Yakub ini dipelihara Tuhan? Tuhan memelihara dia. Ya, kita lihat ya, waktu si Yakub masih kecil, pasti papanya banyak menceritakan. Papanya banyak juga dicurangin. Waktu menggali sumur, ya, sumur itu adalah milik dia punya papa. Lalu orang-orang lain datang, dia mengatakan itu dia punya sumur. Lalu okelah dia mengalah, dia kasih orang lain itu ambil sumur. Ya, padahal sudah gali sumur capek-capek, udah dapat air, orang lain yang ambil. Curang. Tetapi si Ishak baik ya, nak mau berantem, dia cari tempat yang lain lagi. Dapat lagi, dicurangin lagi. Nah, Ishak tetap adik-adik berbaik hati, memberikan ya, tetapi tidak mau berantem. Dia suruh dia punya karyawan, dia punya pegawai, sudah nggak usah berantem, cari tempat lain. Nah, ini yang diberikan contoh. Ini dia beritahukan kepada dia punya anak si Yakub, bagaimana Tuhan memelihara si Ishak. Nah, Ishak pasti begitu juga, dia pasti menceritakan tentang engkongnya. Bagaimana engkongnya itu siapa? Engkongnya Yakub siapa? Yaitu Abraham. Bagaimana Abraham dipelihara juga Tuhan. Pergi dari negerinya, ya, nggak tahu kemana, ya, tetapi dia taat sama Tuhan. Tuhan pelihara. Banyak juga dia punya domba-domba, kambing, dia punya unta dan sebagainya. Banyak sekali Tuhan memberkati. Nah, ini yang dipegang baik-baik adik-adik si Yakub. Ya, dia ingat janji Tuhan yang menyertai dia, yang memelihara dia. Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik mungkin juga sama seperti pamannya si Yakub, si Laban.
ada orang-orang yang mencurangi adik-adik. Ya, mencurangi atau membohongi. Nah, tapi kita lihat Tuhan biarkan enggak. Contohnya misalnya adik-adik, ada teman-teman, misal adik-adik dapat nilai yang bagus-bagus. Ada teman itu iri dan ingin menjatuhkan adik-adik. Dia mengatakan, oh nggak ada ulangan. Dibohongin, padahal ada ulangan. Nah, karena waktu itu dia berhalangan masuk, nggak masuk di sekolah, lalu bertanya kepada temannya yang iri itu, nah temannya mengatakan tidak ada. Sehingga apa? Dia nggak belajar. Nah, sehingga dapat nilai jelek adik-adik. Nah, kemudian ada juga yang mencurangi dia. Ya, waktu berlari-lari, ya. Orang lari-lari ada waktu startnya ya. Startnya itu dari mana? Dari ini. Nah, jadi guru nggak kelihatan, guru olahraga nggak kelihatan. Dia loncat, dia punya apa? Dilewatin dari garis ketentuan. Sehingga waktu aba-aba diberikan oleh guru, 3, 2, 1. Dia sudah jalan lari duluan. Nah, banyak dicurangin. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nggak apa-apa ya. Kita tetap melakukan hal yang baik. Ya. Nah, adik-adik, mungkin orang tua kita gitu juga. Bekerja di kantor, ya, bekerja di tempat usaha, ada orang yang mencurangi, yang membohongi, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kita sebagai anak? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pemeliharaan Tuhan memelihara orang tua kita. Sehingga waktu orang tua kita kerja, ada yang membohongi, ada mencurangi, ya Tuhan yang pemimpin, yang menolong orang tua kita. Melalui apa? Melalui doa-doa kita kepada Tuhan. Melalui permohonan kita kepada Tuhan. Sehingga sebagaimana Tuhan memelihara si Yakub, Tuhan juga memelihara orang tua kita. Orang tua juga menjaga kita. Dan juga memelihara kita dari kecurangan-kecurangan orang lain. Bisa berbahaya nggak? Memang bahaya. Tapi jangan khawatir. Kata firman Tuhan, Dia memelihara kita, Dia melindungi kita. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 2 ayat 7a mengatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan dengan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Seperti Dia memberkati Yakub, memelihara Yakub, demikian juga Dia akan memelihara kita. Nah, adik-adik, mari kita menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yakub menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, demikian juga kita mau menyerahkan hidup kita, pekerjaan orang tua kita, orang mama kita, papa kita, saudara kita, cici, koko yang belajar di sekolah, maupun ada yang bekerja, Tuhan boleh memelihara. Oleh karena itu, kita panjatkan doa kita kepada Tuhan, kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita sebelum menutup ini, kita hafalkan dulu Ulangan pasal 2 ayat 7a. Dikatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Oke, itu adik-adik simpan baik-baik ya. Ingat baik-baik ya. Ingat sungguh-sungguh ya. Dengan kata lain, kita pikirkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini, lalu kita simpan di dalam hati kita, lalu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lalu kita bagikan kepada teman-teman apa cerita firman Tuhan ini, sehingga mereka pun dapat berkat dari Tuhan, dapat mengenal Tuhan dengan baik. Ya, bagaimana kita tahu Tuhan memelihara kita dengan baik? Yaitu Tuhan Yesus itu menyerahkan dirinya, turun dari surga. Ya, pada di surga itu senang sekali. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak apa. Semua senang, Dia dilayani oleh malaikat. Tapi karena Dia memelihara kita, menyayangi kita, orang yang berdosa ini, Dia mau menebus dosa kita. Dia mau membayar hutang dosa kita, yaitu Dia mau mati di atas kayu salib. Kalau tidak, kita akan binasa. Tetapi Tuhan datang dari surga ke dalam dunia. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dia mati di atas kayu salib. Ya, mengorbankan dirinya sebagai gantinya kita yang berdosa. Harusnya kitalah yang dibinasakan. Seperti si Laban tadi.
dibinasakan, yaitu dia berbohong, dia mencurangi, dia tidak adil, dan juga musuh-musuh daripada Ishak pun itu akan dihukum. Tetapi Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa, termasuk dosa-dosa Lause dan dosa-dosa kalian juga. Sehingga kalian pun ya melihat pemeliharaan Tuhan, yaitu bukan hanya pemeliharaan terhadap kecurangan orang lain kepada kita, tidak, tetapi yaitu Tuhan juga memberikan dirinya untuk kita. Itulah bentuk satu-satunya pemeliharaan Tuhan kepada kita. Dia memberikan dirinya untuk ganti kita orang yang berdosa. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan dan mengaku dosa, maka dia akan disucikan, maka dia akan diselamatkan dan diberikan hidup yang kekal. Maukah adik-adik demikian? Mau. Kalau mau, sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar bagaimana Tuhan memelihara Yakub, yaitu memberikan dia hikmat, sehingga ada orang paman yang mencurangi dia. Ya, mencurangi sehingga ia bisa rugi. Namun Tuhan membalikkan dari kerugian menjadi keuntungan, sehingga si Yakub diberkati Tuhan, banyak kambing dan dombanya. Karena itu adalah anugerah pemeliharaan Tuhan kepada Yakub. Tuhan, terima kasih. Lebih dari itu Tuhan, sebenarnya Engkau memelihara kami jauh lebih besar lagi, yaitu Tuhan datang dari surga untuk menebus dosa kami, mati di atas kayu salib. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kami, yaitu menghapuskan dosa-dosa kami, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah memelihara orang tua kami. Kiranya Tuhan terus memelihara mereka dan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena Tuhanlah yang memelihara papa mama kami, sekaligus memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Biarlah kami boleh memegang firman Tuhan selalu, yaitu di Ulangan 2 ayat 7a. Bahwa Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan kami. Dan akhirnya Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat adik-adik dan juga keluarga. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dari Sabang sampai Merauke, kami menyapa Anda dari Jakarta, Gereja Kosambi, Gereja Kristen Kalam Kudus memberikan salam buat kalian semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, Lause punya aktivitas nih buat adik-adik di rumah. Adik-adik kerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa kumpulkan ke Lause masing-masing. Cari, temukan, dan lingkari 10 profesi atau pekerjaan yang ada di kolom ini. Kamu dapat menemukannya secara mendatar, horizontal, dan diagonal. Nah, adik-adik, ceritakan tentang pekerjaan orang tuamu. Kamu boleh memvideokan atau menuliskan pada kolom ini. Lalu, doakan pekerjaan orang tuamu. Sekian ibadah pada hari ini. Minggu depan kita ketemu ibadah online ya adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan ya. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!